Jadi idealnya gagasan, ide, kemudian desain produksi sebuah acara, mau drama mau non drama, produser yang mendesain dari sisi baik dari sisi budget maupun dari sisi kreatif. Itu produser, itu yang banyak orang salah berpikir bahwa produser itu pekerjaan administratif. Bukan. Produser adalah pekerjaan kreatif, bukan pekerjaan administratif. Jadi namanya produce tuh kan, ngerti kan bahasa Inggrisnya, bahasa Beijingnya ngerti. Produce, meng-create gitu, mendesain baik secara budget maupun secara kreatif gitu. Jadi programnya mau dibuat apa, mau dibuat seperti apa, looknya mau bagaimana, menyangkut banyak hal. Talent yang dipakai siapa, desain wardrobe-nya harus bagaimana, tone look on air-nya harus bagaimana. Kemudian untuk mewujudkan itu, produser juga berhak menentukan krunya siapa, sutradaranya siapa, penulis naskahnya siapa, DOP-nya siapa, penata artistiknya siapa, sampai ke post pro, siapa yang harus ngedit, pakai alat apa editingnya, outputnya apa. Jadi memang yang jadi produser capek, kurang tidur, pikirannya banyak. Naskah hari ini itu saya development kemarin, karena saya harus melihat data minute by minute dari analisa Nielsen, kemudian saya kembangin. Part mana yang lemah saya kuatin, part mana yang kuat saya kuatin lagi. Jadi naskah lahir, pengembangan kreatif lahir dari data riset Nielsen juga. Jadi nggak serta merta kita udah bikin gini, enggak. Jadi dari data Nielsen, dari menit by menit kita tahu banget siapa yang nonton program ini, usianya berapa, kemudian yang disukai apa, yang paling tinggi dari itu apa, itu saya pertahankan dan saya kembangkan. Jadi naskah lahir setelah program ini running, ya kebanyakan development dari hasil risetnya Nielsen. Karena kita sekarang ngomongnya data, gimana kita mengembangkan kalau kita nggak punya data dan nggak mampu membaca data. Jadi kemampuan membaca data untuk konteks development program menjadi penting. Jadi apa yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut penonton. Nah, ini juga alhamdulillah di dunia terbalik kebetulan juga ide ceritanya dari saya, kemudian saya sebetulnya di kantor eksekutif produser, tapi karena ini lahir dari pikiran saya maka saya produce sendiri gitu. Dari mulai tayang sampai tadi malam episode 276, nomor 2 dan nomor 3-nya cuma 2 kali, selebihnya nomor 1. Iya. Ya tadi, jadi saya tidak intinya produser harus tahu apa yang mau dibuat dan produser harus tahu apa yang disukai oleh penonton. Kuncinya cuma itu. Makanya saya akan hafal setiap skenario dari mulai episode 1 sampai episode 200 sekian, titik komanya di mana dan kalimat apa yang diucapkan. Jadi begitu saya nonton ada yang salah, sutradara salah, pemain salah, saya tahu banget. Saat itu saya kasih tahu, kamu salah dialog. Dan setiap ada pemain, wardrobe, make up pasti presentasi ke saya, bajunya harus bagaimana. Mereka tidak akan berani tik kalau saya belum oke. Karena saya yang mendesain semuanya. Ya
begitu. Jadi semua laporan ke saya pasti, ke produser. Jadi memang capek jadi produser. Tuh, ini misalnya anak wardrobe make up, dia pasti akan laporan. Ini Pak, adegan ini begini. Oke nggak? Kalau oke mereka running, kalau nggak saya bilang ganti bajunya. Jadi memang makanya jadi produser capek. Biasanya kalau produser itu hambatan-hambatan apa sih yang sering ditemuin di lapangan loh? Hambatan yang utama adalah bagaimana seluruh kru dari mulai sutradara, pemain di lapangan sampai ke post pro paham apa yang saya desain. Komunikasi itu yang susah. Karena mereka harus ikutin yang desain yang saya buat. Tidak setiap orang terima. Kan enggak. Jadi mungkin mereka lebih tua dari saya, lebih senior dari saya. Itu komunikasi aja. Tapi banyak juga yang maksud saya sutradara di lapangan mengeksekusi program ini berdasarkan desain yang saya buat. Nah, komunikasi itu kadang yang suka miss. Yang kedua, budget. Saya di kantor udah ditakar budgetnya segini satu episode. Nah, bagaimana dengan uang yang ada, dengan takaran uang yang ada, anggaplah 10.000. Saya harus bisa punya pemain bagus, harus punya set yang bagus, harus punya sesuai dengan desain tadi. Itu juga bukan hambatan sebetulnya, itu wujud kreativitas. Kita ditantang. Bagaimana kita nego sama orang, nego sama kru, nego sama pemain, kan butuh keahlian juga. Kalau proses penemuan idenya itu berapa lama Om? Riset gitu lah pasti Om ya. Dunia Terbalik itu gagasan saya 5 tahun yang lalu. Jadi untuk seorang kreator berpikir menemukan sesuatu, menyimpan sesuatu itu aset dan tabungan. Jadi jangan pernah berhenti memikirkan sesuatu, jangan pernah berhenti untuk bermimpi berbuat sesuatu. Kalau belum saatnya simpan. Saya di laptop saya, di PC saya di rumah itu saya punya ada bank kreatif namanya. Jadi apapun yang saya punya saya tampung di situ. Jadi Dunia Terbalik mimpi saya 5 tahun yang lalu. Jadi ini sebenarnya trilogi. Jadi saya masih punya 2 judul untuk dengan genre yang kurang lebih sama. Krunya 200 lebih. Saya ada 4 tim, 4 sutradara, 1 tim memakai 3 kamera. Ya jumlah kru dengan runner segala macam ke 225 orang. Talent pemain dengan ekstra segala macam sekitar 85 atau 90 orang lah. Daerah sini aja. Awalnya saya lokasi di sana di Sentul, cuman iya sempat ada cerita pindah ya. Karena susah mobilisasi, materi harus segera terkirim ke Kebonjeruk. Karena harus cepat kan, akhirnya saya bikin treatment daerah di depan kemudian pindah. Ide itu dikuatin oleh riset. Artinya saya kebetulan kalau bikin tayangan itu yang hampir. Jadi kalau lihat Dunia Terbalik kita seolah-olah melihat itu real Iya. ada. Nah, itu salah satunya adalah kekuatan riset. Di mana saya kurang lebih 1 tahun riset untuk konten ini. Sehingga apa yang saya sampaikan di Dunia Terbalik
hampir sama dengan apa yang terjadi dengan dunia TKW. Hampir sama. Jadi kalau kebetulan istrinya TKW, suaminya nonton pasti senyum. Atau istrinya. Facebook saya banyak follower dari TKW Timur Tengah, Hong Kong, Cina, Malaysia. Semuanya hampir membenarkan kejadiannya seperti itu. Kekuatan riset menjadi penting dalam sebuah program. Jadi ide itu kita aplikasikan dalam potret keseharian sehingga kesannya kita bukan menjual mimpi gitu. Karena ini dramanya pendekatannya drama realis. Kecuali fiksi kayak saya rasa juga kayak Superman, kayak Batman juga risetnya kuat. Tidak hanya fiksi ya. Riset terutama riset karakter itu yang karakternya unik-unik. Riset karakter itu yang cukup membuat melelahkan saya, kemudian yang cukup juga menyita waktu banyak gitu. Karena kekuatan drama ya karakter. Kekuatan drama itu karakter. Kalau kita membuat drama tidak ada karakternya, nggak usah. Saya harus menjual barang saya dan harus untung perusahaan. Untungnya berapa, marginnya berapa, perusahaan udah nentuin. Saya dikasih uang buat produksi. Saya udah diketok palu sama kantor bahwa untungnya harus sekian persen dari kan harus untung. Iya harus pasti kalau untuk. Kalau nggak saya nggak dapat THR. Mencari sutradara juga berdasarkan pertimbangan kira-kira sutradara ini mampu nggak menerjemahkan gagasan saya, gitu. Mampu nggak menerjemahkan apa yang sudah saya desain. Setelah saya merasa yakin, kalau perlu kita audisi, kalau perlu kita panggil beberapa sutradara kemudian minta presentasi. Saya minta presentasi mereka. Saya kasih sinopsis, kemudian saya panggil ulang, silahkan presentasikan dan tafsirkan tentang ini, tentang yang saya kasih. Kalau saya merasa confirm, saya merasa pede, saya merasa nyaman, baru tawar-tawaran. Saya akan jalan program ini, saya punya budget segini, mau tidak? Ya kalau tidak mau, kita cari lagi yang lain. Jadi prosesnya memang panjang. Jadi kita membuat karakter dulu, baru kita mencari pelakunya, pelakonnya, cocok nggak dia dengan karakter ini? Makanya ada casting, ada screen test, ada reading. Kalau dirasa nggak mampu mendeliver karakter yang kita buat, ya kita cari sampai dapat. Dari sosok, dari postur, dari looknya, semuanya kita pertimbangkan. Tentu kualitas acting juga berpengaruh. Kenapa saya pakai Agus Kuncoro? Kenapa saya pakai Sultan? Kenapa saya pakai Indra Birowo? Kenapa saya pakai Mikul? Itu dengan pertimbangan yang awalnya juga urutan calonnya banyak. Mereka cocok, di harganya juga kita deal, baru saya kontrak. Ada. Jadi di bawah produser kan saya punya produser pelaksana, saya punya pimpinan produksi, saya punya bagian talent. Jadi tidak saya sendiri. Kalau kamu dengar kata-kata itu, kira-kira penasaran? Salah satunya. Jadi judul, title itu printnya marketing. Jadi kalau orang mendengar itu, paling tidak orang nanya Apa sih gitu? Itu salah satu poin starting point buat program kita mencuri perhatian. Daripada saya juga kasih judul Aceng atau Ciraos kan enggak. Tapi ketika saya menyimpan title dunia terbalik, paling tidak orang penasaran. Nah, rasa penasaran orang itu untuk melihat kita sajikan yang terbaik.
Pasti nggak mau pindah channel ibunya. Enggak ya? Saya juga suka nonton sih. Preparing program ini sampai syuting 3 bulan. 3 bulan. Karena saya juga harus presentasi ke kantor. Iya. Pimpinan oke, saya presentasi ke TV-nya, ke RCTI-nya. RCTI-nya oke, baru saya produksi. Ratusan juta satu episodenya. Satu episode ratusan juta, Ya, oke. ratusan. Oke. Ratusan. Per episode dengan rentang waktu tertentu, misalnya kita kontrak dulu 13 episode ya, sambil evaluasi. Kan bisa aja di awal dia merasa sanggup, ternyata Iya. pekerjaan yang nggak perform, saya ganti. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Lah, kalau begitu. Tapi kan kontrak di awalnya gitu. Kan ada dalam kontrak. Oh, dijelaskan lagi. Sekarang gitu. begini, kalau kamu ngaku di OP, kemudian tiba-tiba saya lihat di lapangan kamu tidak di OP sebenarnya. Jadi kamu nggak konform dengan pekerjaan kamu ya. Saya bisa minta pertanggungjawabannya dong. Karena standarnya udah saya buat. Ini loh looknya, ini loh referensinya, ini loh gambarnya seperti ini ya. Ketika tidak mencapai itu, ya saya harus mempertanyakan keahliannya dong. Di dunia terbalik kita pakai C100 Canon, seri L mount lensanya pakai Canon juga, ada fixed lens, ada variable, lensanya komplit, per kamera ada 16, ada 24, ada 50, ada 70-200. Barang belum jadi saya udah ngomong ke RCTI. Saya punya gagasan, Iya, saya punya seperti konsep. ini. Baru saya presentasi bagaimana kita bisa meyakinkan ke RCTI bahwa program ini sesuai dengan penonton RCTI dan program ini bagus. Barang belum kelihatan. Belum kelihatan. Itu keahlian seorang produser juga untuk meyakinkan klien bahwa apa yang kita buat memang dia butuhkan. Yang kita buat yang dia butuhkan. Jadi saya sih ke TV bukan nggak ngemis, enggak. Saya bilang RCTI saya punya program yang kamu butuhin hari ini. Kayak apa Pak? Oke, saya ceritain. Saya juga sebelum saya ke RCTI, saya pelajari dulu siapa sebenarnya penonton RCTI. Penonton RCTI adalah begini. Sehingga teman-teman RCTI juga merasa yakin bahwa ini akan ditonton oleh penontonnya. Karena setiap TV kan karakteristik penontonnya beda. Yang kita recommended, kita menyarankan. Pada akhirnya mereka mau nayangin jam berapa, itu RCTI punya pertimbangan. Waktu SCTV bikin Anak Langit. Karena mereka tidak pakai iklan. Mereka tidak pakai iklan, bodinya full. Ya. Tapi hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Akhirnya saya makin yakin bahwa dunia terbalik punya penonton setia, dan itu yang harus saya maintain. Keuntungan dari iklan, semakin bagus program, iklannya semakin banyak dan semakin mahal. Tergantung kebutuhan. Tapi harusnya, meskipun dia tidak datang ke lokasi, dia tahu apa yang terjadi di lokasi.
sebenarnya bukan teguran. Hah. Jadi ada satu adegan di mana karakter mengucapkan tangus, ujungnya sengong, gitu. Jadi tidak clean ucapan. Bukan teguran, gitu. Apa sih namanya ya? Saya juga nanya ke KPI, ganjen amat sih. Ya. Masih banyak kali tontonan yang harus ditegur sama dia. Saya kan di dunia terbalik nggak ada tampar-tamparan, nggak ada teriak-teriakan, anak-anak nggak melawan orang tua, gitu kan. Kok ditegur? Juga gitu. Enggak, semua ada jam kerja. Ada jamnya. Itu biasanya callingan jam 9, jam 12 malam break. Materi dikasih ke posko kerjanya udah ada bagian malam untuk saya. Oh, pastinya langsung ke kantor om? Iya.